Tuhan, biar pujian ini bukan hanya keluar dari mulut kami, bahwa kami mempercayai Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Ajar kami punya iman yang tulus kepada Tuhan. Percaya sungguh bahwa Engkau menyertai kami. Percaya sungguh bahwa rencana-Mu atas hidup kami tidak pernah gagal. Bahwa kami semakin hari semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, mencintai Engkau Tuhan. Karena kami tahu kami ada di hari-hari yang terakhir. Kami mau mempersiapkan iman dan hidup kami kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Supaya ketika Engkau datang kali yang kedua, kami kedapatan layak Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami di sini semua membuka hati bagi firman Tuhan, karena kami percaya firman-Mu sanggup mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk, shalom. Apa kabarnya hari ini? Sehat luar biasa ya. Lagi ada masalah atau tidak, kita tetap luar biasa. Bukan biasa di... Iya, puji Tuhan saudara, hari ini firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama. Kita buka bersama. 2 Timotius pasal yang pertama, saya pengen baca dari ayat yang pertama saudara. Ini adalah surat Rasul Paulus buat anak rohaninya yang bernama Timotius. 2 Timotius 1 ayat 1 dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Ayat 2, kepada Timotius anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ayat yang ketiga di sana dikatakan demikian, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonan baik siang maupun malam. Ayat ini sering dipakai untuk orang-orang yang jatuh cinta. Dikirimi sama pacarnya. Aku mengingat engkau dalam doaku baik siang maupun malam. Pret Kalau nggak baca Alkitab dengan tuntas begitu itu, main comot ayat. Padahal ini doanya Rasul Paulus buat Timotius Kenapa dia selalu mendukung Timotius dalam doa siang maupun malam? Ayat 4 penyebabnya dia bilang begini. Dan apabila aku terkenang akan air mata yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Saudara, kenapa Timotius ini dikatakan oleh Rasul Paulus, dia adalah hidupnya itu penuh dengan air mata di dalam dia melayani Tuhan. Saya pengen kita buka Kisah Rasul pasal yang ke-16 saudara. Di sana ada latar belakang ketika pertama kali Rasul Paulus bertemu dengan yang namanya Timotius. Iman yang seperti apa? Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang pertama, judul perikopnya Timotius turut serta dengan Paulus saudara. Ayat yang pertama dikatakan di sana, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra, Di situ ada seorang murid yang bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya kepada Yesus, sedangkan ayahnya orang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang yang orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Siapa Timotius ini saudara? Dia adalah seorang anak muda. Ketika dia berjumpa dengan Rasul Paulus dan menyerahkan hidupnya, diperkirakan usianya itu sekitar 15 sampai 20 tahun. Berarti dia masuk generasi apa? Kalau sekarang disebut generasi apa? Gen Z atau saya sebut aja Gen Z. Lebih baik disebut Gen Z kali biar mereka itu menjadi pembangkit-pembangkit, amin. Jadi Rasul Paulus ini bertemu dengan Timotius di saat usianya diperkirakan 15 sampai 20 tahun. Masih muda atau enggak? Muda sekali. Di sini yang usia 15 sampai 20 angkat tangan. Ada? Coba enggak apa-apa angkat tangan. Saya enggak suruh saudara jadi Timotius. Saya enggak ajak saudara ikut dalam pelayanan saya. Cuma saya mau tanya gitu loh, supaya kita bisa dapat gambaran untuk membayangkan betapa mudanya Timotius Umur 15 sampai 20 itu masuk di Gen Z. Di zamannya Timotius.
Umur 15 tahun sudah menyerahkan hidup sama Tuhan. Sekarang 15 tahun banyak yang bunuh diri, stres, depresi. Saya ini terima konseling di HP saya ini, saudara. Banyak yang genset ini. Konselingnya itu apa? Ibu, saya ini tidak bisa tidur. Setiap malam saya ini depresi, saya tidak bisa tidur. Dan memang ya menurut ya penelitian, memang yang generasi Gen Z ini, ya generasi ini, karena mereka adalah generasi pertama ketika internet itu ya dan media sosial itu mulai berkembang. Ya, mereka ini banyak yang akhirnya mengalami gangguan kejiwaan, stres, depresi, karena mereka ini jarang tidur, suka begadang. Nah ya, akhirnya ya orang kalau nggak tidur-tidur, stres. Apalagi kalau tiap hari lihat Atta Halilintar lagi jalan-jalan ya, Torik lagi lamaran, umur 2 bulan sudah haji. Luar biasa kan? Makin tertekanlah dia. Ya, Torik aja 2 bulan udah haji, saya ini belum apa-apa. Jadi makin stres, saudara. Karena mereka yang mereka lihat, mereka tonton, dan generasi Gen Z ini memang kurang bergerak. Yang bergerak tuh banyak jempolnya sama jarinya. Di kamar mereka ini mager. Ya, makanya saya itu banyak mengkonseling juga anak-anak di usia ini. Ya, anak saya tuh kadang lagi apa di rumah, teman saya lagi, ngapa? Mau konseling ini loh, stres. Nah, saya bilang, anak muda, udah pada stres itu coba apa yang dipikir, saudara? Nah, disinilah peranan orang tua penting di sini. Kalau kita melihat Timotius umur 15 tahun, sudah menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan di umur 15 tahun sampai 20, dia bersama dengan Rasul Paulus meninggalkan orang tuanya loh. Dikatakan mamanya seorang Yahudi tapi bapaknya orang Yunani. Makanya dia tidak disunat. Waktu ketemu Rasul Paulus dia harus disunat karena itu aturan orang Yahudi, saudara. Ya, dan coba kita kembali, saudara, ke tadi ya kisah dari 2 Timotius pasal yang pertama ya. Kita melihat di situ ketika Rasul Paulus ketemu dengan Timotius, dia langsung ajak Timotius, ayo kamu ikut aku melayani. Ya, jadi ketika dia berjumpa Rasul Paulus pertama kali, dia tuh nggak pikir panjang. Waktu Rasul Paulus bilang kamu ikut dengan aku mau kamu ikut dengan aku untuk dalam perjalanan kita misi penginjilan. Ya, saudara saya itu, saudara semua sudah tahu saya buka sekolah Alkitab di Bandungan, itu sekolahnya gratis tis-tis loh. Itu aja sulit mau cari orang yang mau menyerahkan hidup untuk melayani jadi hamba Tuhan. Udah gratis loh. Cari orang aja susah. Saya nggak tahu orang kurang beriman ikut Tuhan sekarang atau bagaimana, saudara. Makanya benar Yesus bilang di akhir zaman ini tuayan banyak tapi penuai sedikit. Saya mau membakar iman ya para Gen Z yang ada di sini hari ini. Jadi Gen Z aja ya. Kalau ada listrik mati kamu yang nyalain. Kalau ada iman mati, kamu yang nyalain, benar nggak? Ya, saudara melayani Tuhan sekarang, nggak perlu engkau ya pergi ke daerah mana, kemana. Itu teman-temanmu di sekolah, di kampus, di tempat kerja itu banyak yang stres, toh. Bawa mereka kepada Tuhan. Amin. Ya, kasihan saudara generasi hari-hari ini. Bunuh diri, ya kita lihat hari-hari ini kita perlu banyak berdoa bagi Indonesia. Ya, kemarin saya lihat berita, seorang poluan bunuh suaminya yang juga polisi. Awalnya tangannya diborgol, disiram bensin, dibakar. Karena polisi ini kena judi online. Sehingga gaji nggak cukup-cukup, istrinya jengkel harus biayai anak sekolah, gaji nggak cukup buat main judi. Di sini nggak ada yang kena judi online kan? Bertobat loh saudara. Dosa hari-hari ini memang ya lihat ya kejahatan terjadi, cuma semua ada di sini nih kejahatan ini. Ya, kelihatannya di rumah itu Bapak, tapi main judi. Kemarin saya baca berita, ya, saya baru pulang dari Papua, di bandara lagi nunggu pesawat, nonton TV. Selama saya duduk di situ, beritanya menakutkan semua loh. Saya ini jarang nonton TV, saudara. Duduk di situ, habis berita itu, beritanya muncul lagi satu. Seorang bapak ditemukan meninggal dunia, gantung diri di dapur rumahnya sendiri. Dan ditemukan secari kertas, dia bilang sama istrinya, aku mohon maaf, aku ini kena pinjaman online, sertifikat rumah ini sudah saya gadaikan. Saya sudah bingung mau bagaimana, jadi saya memutuskan gantung diri, bunuh diri di dapur, coba. Orang bunuh diri di hutan, kayak jangan di rumah situ, toh. Saudara lihat dosa iblis bekerja sekarang. Dan dengan mudahnya orang mengambil keputusan bunuh diri. Ya, pinjol, hati-hati saudara, ini semua sedang bekerja. Kenapa orang terjebak dengan pinjol? Iman yang mati menghasilkan kita ini salah mengambil keputusan.
konsernya Bruno Mars itu sudah habis tiketnya. Padahal kan tuh tiketnya mahal sekali kan? Berapaan coba? Yang sudah beli angkat tangan. Tidak dilarang saudara nonton kalau kau memang punya kelebihan uang. Saudara tahu banyak yang berburu tiket konsernya Bruno itu pinjol. Mereka cari pinjaman online untuk beli tiket nonton konser. Saya dengar ada beberapa anak muda yang minta gaji bulan depannya dibayar sekarang karena dia mau berburu tiket konser. 2 juta, padahal gajinya 2,5 juta. Dia pakai nonton 2 juta, bulan depan dia harus melanjutkan hidup hanya dengan 500.000. Nanti kalau sudah begitu dia ngapain? Pinjol. Kalau sudah dipermalukan malu, tinggal gantung diri lagi di jembatan sana. Ngeri nih, dosa ini bekerja memang saudara. Di akhir zaman ingat baik-baik. Setan tahu waktu ini adalah waktu-waktu yang singkat. Makanya setan juga bekerja keras. Setan juga menuai hari-hari ini. Kalau saudara tidak mau jadi penuai, maka setan bekerja untuk menuai jiwa. Karena ini terjadi peperangan. Setan gak mau orang diselamatkan dibawa kepada nama Yesus. Dia mau orang sebanyak mungkin masuk dalam Saudara bisa bayangkan beli tiket konser dari hasil pinjol, dari hasil gaji bulan depan, minta dibayar sekarang kasbon, goblok nggak? Ngomong aja nggak apa-apa. Ya Alkitabnya Yesus bilang bodoh, kamu itu bodoh. Sehingga terjadi persoalan pertikaian di dalam hidup. Ya iman yang lagi tidak hidup saudara dengan keadaan zaman sekarang ini. Saya melihat saudara, ini setan bekerja begitu luar biasa. Ya, bayangkan loh, ada nggak orang pinjol ngasih persembahan atau nolongi orang? Nggak ada, buat nonton konser, hutang saudara. Ya, aduh ya ini, ayo orang tua, kita punya andil ya gereja ini, tema adalah keluarga yang bersatu dalam kesatuan itu akan membawa iman yang berkemenangan di dalam Tuhan. Tidak ada orang lain yang bisa pantau anakmu. Tidak ada orang lain yang bisa pantau. Ayo kita sama-sama di dalam keluarga. Saling menegur anak dengan orang tua. Nasihati mereka. Saya itu tiap hari ngomong sama anak saya. Ingat, hormati Tuhan. Hormati Tuhan. Selama mami hidup, sampai satu saat mami sudah mati. Cuma satu pesannya mami. Kalian harus hidup menghormati Tuhan. Karena waktu kamu menghormati Tuhan, Tuhan akan beserta denganmu. Zaman yang sudah begini saudara, tidak ada jaminan bagi kita selain kita hidup menghormati Tuhan. Amin. Ya, anak-anak muda punya iman yang tulus kepada Tuhan. Ya, mengerikan bangsa ini kita perlu sungguh-sungguh berdoa buat Indonesia. Ya, berita demi berita yang sangat-sangat, aduh saudara, berita-berita itu ini terjadi dan saya selalu bilang ini di Indonesia loh, terjadinya ini di Indonesia. Istri bakar suami, istri bunuh suami. Ini kan kesetanan semua. Dan banyak terjadi hari-hari ini penyebabnya adalah uang, saudara. Waktu kau kehilangan iman, ya maka uang akan menguasai hidupmu sehingga kita ini masuk dalam kebinasaan. Yang namanya anak-anak muda sekarang juga banyak. Mereka ini kurang punya daya juang yang tinggi, ya. Makanya orang tua juga harus ya didik anak-anak kita. Jangan apa-apa dituruti, apa-apa dituruti. Seorang dosen berkata, ya psikolog berkata, memang Gen Z ini agak susah. Mereka dikerasin salah, diikuti juga salah, dimengertiin juga salah. Ya, itu yang bunuh diri tadi. Dia tulis ya, soalnya papasnya itu juga tidak ada perhatian sama dia. Makanya di komen orang-orang, lalu minta perhatian bapakmu aja punya pergumulan sendiri. Dia cari duit buat keluarga juga udah susah. Bagaimana kita punya iman yang tulus kepada Tuhan? Jangan jadikan alasan apapun untuk engkau hidup di dalam dosa. Amin. Hari-hari ini jangan saudara, rapuh iman anak-anak. Mereka tidak percaya Tuhan, tidak berharap kepada Tuhan. Ya, saya selalu mendorong anak-anak muda, mendorong anak-anak saya, ayo cari Tuhan. Cari Tuhan. Ya, kita keadaan zaman ke depan semakin tidak menentu. Apalagi ada anak-anak muda saudara sekarang tidak mau bekerja dapat duit, ya jual diri. Ya, semakin gila sekarang ani-ani itu bekerja. Para pelakor, ya. Saya tuh loh sama suami saya di bandara.
Duduk lagi ngopi nunggu pesawat, anak Ani datang di depan, duduk di depan suami saya, pakai rok mini, angkat kaki begini, pahanya dibuka biar suami saya lihat. Rasanya saya mau berdiri, mau saya jambak rambutnya, mau saya tengking dalam nama Yesus, roh najis, roh sinah keluar. Memang sengaja, saudara, memang sengaja. Ya, bapak-bapak hati-hati kau. Untung suami saya peka, sebelum saya melirik dia berdiri, dia belakangi tuh Ani begini. Amin, bapak-bapak. Ya, jangan kau merasa imanmu kuat. Roh memang penurut tapi daging bahaya sekarang. Ya, bapak-bapak hati-hati karena aduh semakin banyak loh mereka itu bertebaran dan banyak orang Kristen. Ya, pakai baju sudah nggak karu-karuan, cuma pakai BH sama daleman begitu di mall. Tolong ya orang Kristen, kalau anakmu ada yang begitu, tegur anakmu. Ya, sebagai orang tua jangan biarkan mereka itu memamerkan karena memang yang dia jual diri. Jadi iman yang seperti apa yang hari ini ada di kalangan orang Kristen? Ya, janganlah kita ini, memang dunia akan semakin gila, tapi kita jangan ikut-ikutan gila. Ya, gara-gara media semua pada lihat di situ. Ya, nanti kalau sudah dapat apartemen, mobil, bikin status independent woman. Pret lu. Ya, pret. Saudara, ayo ya kita berjuang dengan iman yang tulus di hadapan Tuhan. Saya cuma mau bilang, Yesus itu akan segera datang. Saya nggak mau nipu-nipu, saya nggak mau menakut-takut saudara ya. Karena kemarin ada yang ramalkan kiamat tuh, tanggal 29 tuh. Saya tapi tak tunggu-tunggu, saya di Danau Sentani kemarin di Papua ya. Kalau kiamat ini, wah kita pas lagi di sini pengangkatan tuh. Saya di pesawat, saya tunggu pengangkatan kok belum ada ya. Apa cuma di Jakarta yang sudah terjadi pengangkatan? Ternyata belum, saudara. Nggak ada satu orang pun yang tahu kapan Tuhan datang. Bagian kita berjaga, jaga. Jangan sampai kita tertinggal kebinasaan kekal. Ya, Alkitab bilang kalau orang berkata damai, aman, ya maka disitulah Tuhan datang. Mari kita berjaga-jaga dalam iman, ya. Timotius, saudara, dia banyak mencucurkan air mata. Rasul Paulus bilang, apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Kenapa Timotius punya iman yang begitu luar biasa? Ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ternyata Timotius itu mewarisi iman dari siapa? Dari neneknya dan ibunya. Saya bingung, nggak ada bapaknya disebut di sini. Memang banyak peran bapak-bapak hilang di Alkitab. Termasuk di dunia nyata, tapi semua bapak-bapak di sini semua bertobat, amin. Tolong bapak-bapak jangan menatap saya seperti itu. Kenapa tatapanmu tegang sekali kepada saya? Ya, ayo, coba luar biasa kan kalau terus aku percaya dengan imanmu yang diturunkan oleh bapakmu. Kemana bapaknya di sini? Nggak ada catatannya. Yang diturunkan ikhlas imanmu yang tulus ikhlas itu yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang ya aku yakin hidup juga dalam dirimu. Ibu-ibu, para orang tua, ya, kalau kita hidup beriman kepada Tuhan, maka anak-anak itu akan meneladani iman kita. Ya, jadi kita perlu di dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita tunjukkan iman yang penuh kepada Tuhan, supaya anak-anak akan melihat teladan hidup kita bersama dengan Tuhan. Ya, tapi kalau orang tuanya aja nggak ngerti firman, orang tuanya aja nggak pernah berdoa, tidak menunjukkan teladan, sama-sama bergandeng tangan berdoa ketika ada pergumulan, ajak anak-anakmu berdoa kepada Tuhan, itu penting. Dari mana iman Timotius timbul? Ternyata dari neneknya dan dari ibunya. Ya, apalagi kalau suami istri bersatu hati, tunjukkan kepada anak-anakmu teladan imanmu. Ya, kita nggak bisa harap guru sekolah minggu untuk menumbuhkan iman anak kita, nggak bisa. Ya, mereka datang ke sekolah minggu, kambing embe-embe, kucing meong-meong, dari dulu tuh begitu lagunya. Nggak apa-apalah ya, tapi kan iman itu tumbuh dari orang tua di rumah, kita didik anak-anak kita dalam iman. Saudara rindu nggak satu saat di sorga kita bersama-sama satu keluarga? Ya, saya rindu loh. Lihat anak-anak saya, kita ada nanti di sorga. Jangan ada yang tertinggal. Kita percaya, saudara, akan ada pengangkatan ketika Tuhan Yesus datang. Kita sedih nggak kalau lihat ada yang tertinggal?
Tapi ya belum terlambat, hari ini ayo ya, bawa keluargamu kepada Tuhan. Karena itulah Rasul Paulus bilang, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih, kekuatan kasih dan ketertiban. Hari-hari ini mari kita punya iman yang tulus kepada Tuhan. Kalau kita punya iman yang tulus kepada Tuhan, maka tidak ada ketakutan di dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Orang yang punya iman yang tulus sama Tuhan itu dia nggak dikuasai ketakutan. Kemarin ada yang bersaksi, telepon, WA kepada saya. Bu Debbie, saya mau bersaksi, Bu. Saya itu lagi ngobrol sama temen, saya ini kan dapat tugas ya, dapat proyek ke Papua. Saya tinggal di Manado. Manado ke Papua itu hanya deket ya, 1,5 sampai 2 jam terbang. Tiba-tiba saya sudah semangat mau kerjain proyek itu, Bu. Tiba-tiba waktu saya lagi ngobrol sama teman saya bilang, ada peramal loh yang meramalkan bulan Juni ini ada pesawat yang akan jatuh di Indonesia. Iya, jadi jangan kemana-mana naik pesawat. Dia stres berbulan-bulan karena dia akan terbang ke Papua. Iya, pertengahan Juni. Tidak bisa tidur, stres, akhirnya gelisah lah, saudara. Lalu dia bilang, saya dengerin khotbah ibu itu, saya putar tiap hari, saya bangkitkan iman saya. Akhirnya saya terbanglah, saya minta tanda sama Tuhan, ya, peneguhan demi peneguhan. Akhirnya saya diteguhkan, ya sudah saya berangkat, Bu. Ternyata saya masih pulang selamat, Bu, sampai hari ini saya masih ada. Saudara bisa membayangkan perkataan seorang peramal, saya juga dengar itu, ramalan itu saya dengar. Dan katanya dia meramalkan beberapa gempa di Indonesia benar-benar terjadi. Saya waktu dengar itu, saudara tahu, saya berdoa, saya bilang, Tuhan dalam nama Yesus, gagalkan semua Tuhan yang pegang kendali, jangan biarkan itu terjadi, jangan nanti dia yang dipuji-puji orang. Tuhan yang pegang kendali, amin. Iya. Jadi kita harus berdoa, saudara, ya, karena hari-hari ini setan juga mempromosikan diri dan kuasanya sehingga banyak orang akan tertipu. Ya, bayangkan orang ini dikuasai ketakutan sampai berbulan-bulan tidak bisa tidur. Dia terbang masih bulan Juni itu dari berapa bulan lalu, saudara. Hampir dia membatalkan proyek pekerjaannya. Saya bilang, kalau kamu dikuasai ketakutan itu kan berarti nggak ada iman. Kita kan mau naik pesawat, ya sudahlah ya, kita percaya hidup mati kita di tangan Tuhan. Kalau memang sudah waktunya, nggak usah naik pesawat, di rumah aja bisa mati. Lagi tidur juga bisa mati. Kenapa kita perlu punya iman yang tulus kepada Tuhan? Timotius dalam pelayanannya dia banyak ketakutan karena saudara tahu penganiayaan yang datang ketika dia harus memberitakan Injil di zaman-zaman ini. Rasul Paulus bilang, jangan takut sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Karena Timotius punya iman yang tulus kepada Tuhan, ya, dia menjalankan semua pelayanannya. Tidak mudah, saudara, orang melayani itu dengan air mata. Ya, kalau hari ini saya bisa bersaksi, sekarang sudah lebih enak. Tapi awal-awal pelayanan kami, pergi ke desa-desa naik motor, saudara. Ya, saya dulu pertama kali bertobat di daerah Sulawesi, kita masuk sampai misi, jalan kaki 8 jam, naik perahu, menyeberangi sungai. Saya alami, saudara. Tidak mudah orang melayani Tuhan itu, makanya saudara harus dukung dalam doa. Biar semakin banyak penuai-penuai yang Tuhan kirim. Kemarin puji Tuhan, tanggal 20 Juni kita sudah wisuda angkatan pertama dari Sekolah Misi DBTV ya. Semua karena Tuhan. Ini sudah mau penerimaan Juli ini kita masuk angkatan yang kedua. Tapi saya bersyukur masih tetap ada yang mau menyerahkan hidup bagi Tuhan. Ya, saya percaya saudara, tuayan ini sekarang menguning. Bukan hanya kepada kita dipanggil menjadi iman, punya iman yang tulus mencintai Tuhan. Tapi saudara juga hari-hari ini dipanggil oleh Tuhan. Saya kemarin pelayanan di Makassar, saya ketemu sama satu orang cici, dia punya salon. Dia cerita sama saya agak cerewet, Bu, saya ini memang tidak sekolah Alkitab, dan saya jadi pendeta, saya punya salon ibu. Dede, tapi tahu adik, saya di salon tiap hari layani itu orang-orang, Bu. Ada yang ketakutan, ada yang sakit, saya doakan mereka dalam nama Yesus. Bener itu, Ci, bener. Ci, nggak perlu jadi pendeta dulu. Ya, di salon tuh tiap hari orang datang, saudara. Dia bilang, Bu, saya punya anak itu agak keterbelakangan. Anak saya autis, Bu. Ketika Tuhan itu memberi saya hamil, saya senang. Tapi ketika dokter memutuskan anak saya autis, Bu, itu seperti batu karang ditimpa di atas kepala saya.
Dokter bilang nanti anakmu ini saraf dengernya lemah, saraf perasaannya lemah, jadi ini anaknya nggak bisa apa-apa. Dia bilang, saya bilang sama Tuhan dan saya bilang sama anak saya, Tuhan menciptakan kamu itu baik. Tidak bisa apa-apa. Saya didik anak saya Bu dengan disiplin. Saya tidak pakai itu ilmu parenting itu. Karena ilmu parenting itu menyesatkan. Ya, enggak boleh dimarah anak, enggak boleh gini. Dia bilang, orang-orang datang ke salon saya, lihat saya didik anak saya. Mereka bilang, kejam banget kamu. Saya suruh dia cuci rambut Pak customer yang datang. Cuci. Enggak bisa Mak. Cuci, kamu bisa. Dicubit anaknya saudara. Dengan berurai air mata dia keramas rambutnya orang. Sekarang anaknya bisa potong, bisa ngecat, bisa keramas, bisa semuanya. Siapa bilang tidak bisa? Ya, jangan ikuti itu ilmu parenting. Makanya banyak ini generasi sekarang jadi rusak. Nggak boleh bilang jangan, ya anak nakal, nggak apa-apa, it's okay, ya jangan saudara, ya didik. Tuhan aja mendidik orang pakai rotan kok. Alkitab bilang kalau kau menjauhkan anakmu dari rotan, kau lihat masa tuamu, dia akan menyusahkan engkau. Tapi ketika kau didik anakmu, ya kasih tahu, yang mau punya cucu bilang sama anakmu, jangan kau ikuti itu parenting itu, ya. Anak dibiarin aja nakal. Ya, anak saya bilang nanti kalau aku punya anak tak titipi mami ya, titip sini. Ya, saya didik anakmu itu. Ya, jadi nggak ada anak kurang ajar. Semua bisa. Dia bilang sama saya, anak saya Bu dokter bilang nggak bisa apa-apa, autis. Jadi sekarang dia layani orang-orang tua yang punya anak autis. Dia bilang karena ketika orang punya anak autis dia sayang-sayang. Kasihan anakku ini nggak bisa apa-apa, maka jadilah dia nggak bisa apa-apa. Tapi dia bilang, tidak, kamu bisa. Anak itu bercucuran air mata, mau keramas nggak bisa. Bisa, cepat keramas, bisa. Bisa loh. Saya ketemu kemarin di sana, anaknya, Shalom Ibu Debbie, saya suka nonton khotbah Ibu di YouTube. Loh, ya, normal saudara. Walaupun dokter bilang dia nggak bisa apa-apa. Dia bilang, saya percaya dengan iman, selalu saya perkatakan sama anak saya, Tuhan menciptakan kau itu. Kau baik, segala kebaikan ada dalam hidupmu. Ayo saudara, ya, ada hal-hal supranatural yang sanggup Tuhan kerjakan dalam hidup kita ketika ada iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Timotius, dia melayani banyak saudara dengan air mata. Makanya Rasul Paulus bilang, jangan takut. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ya, jangan ada di antara saudara yang hari-hari ini dikuasai oleh ketakutan. Jangan mau saudara. Jangan izinkan. Perkatakan kami akan berdiri ya dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dengan hidup ini, kita mau tetap mencintai dan mengasihi Tuhan. Amin. Bahkan jangan hanya begitu, ayo kita ini pakai hidup kita sebagai penuai-penuai di hari-hari yang terakhir. Saudara, kita berlomba, karena kalau sudah mati, kita nggak bisa apa-apa lagi. Jadi janganlah malu, ayat 8, Rasul Paulus bilang kepada Timotius, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku ini seorang hukuman. Karena Kristus, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Orang yang punya iman yang tulus sama Tuhan, dia rela dan siap untuk menderita. Hadapi semua perjalanan hidup kita, saudara. Hadapi proses hidupmu. Karena semua penderitaan itu ada time limitnya. Dan di balik semua penderitaan kita, Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kemuliaan bagi hidup kita. Amin, saudara. Ya, jadi jangan takut. Hadapi hidup ini, jangan punya iman yang sedikit-dikit mau bunuh diri, dikit-dikit ya mau ke psikiater. Saya kemarin layani, ada anak genset juga, sudah menikah tapi dia itu berkata dia sudah punya anak 2 cewek, tapi dia pengen punya anak cowok. Lalu akhirnya program ke dokter supaya bisa hamil lagi. Ketika program dia minum obat dokter, dia stres, depresi, tidak bisa tidur tiap malam. Akhirnya dia bilang ke dokter, saya kayaknya nggak cocok dengan obat ini. Dokter bilang, ya sudah kalau gitu stop dulu aja, nggak usah minum obat program, netralisir dulu perasaanmu supaya nggak depresi. Di stop obat. Ketika obat di stop, dia hamil. Ya, hamil normal malah tanpa program. Begitu hamil dia senang, dia imani anak ini laki-laki. Ternyata waktu sudah usia bisa dicek kelaminnya, dokter menyatakan anak itu perempuan. Dia mau gila, saudara. Dia telepon saya sambil nangis, dia bilang, Ibu, kenapa Tuhan menghukum saya begini? Loh, kenapa Tuhan menghukum kamu? Kenapa dia kasih saya anak cewek lagi? Itulah saudara manusia itu ya. Apa ya? Aduh, kadang-kadang saya itu sudah bingung lihat orang-orang Kristen ini banyak yang sakit jiwa. Ya, saya bilang,
Aduh, kenapa kamu itu melihat dengan cara pandang yang salah? Berkat dibilang jadi kutuk, saudara. Kamu itu sebenarnya nggak ada masalah loh. Masalahmu apa? Saya hamil perempuan lagi. Saya bilang, anak saya 3 loh. Saya pengen masih hamil lagi, 1 cewek lagi. Tapi suami saya udah nggak mau. Dia bilang udah mau kiamat. Nanti sulit bawa perut, lari-lari di gunung. Ya, Tuhan Yesus bilang kan celakalah orang yang sedang mengandung pada hari-hari terakhir itu. Karena akan datang masa yang sukar, toh. Jadi iya ding, saya ingat juga ya, kalau lagi hamil lari-lari lagi. Dia, saudara, dikasih anak cewek, dia merasa itu hukuman Tuhan yang berat sampai dia berpikir mau gugurkan kandungannya loh. Saya bilang, aduh, dalam hidup ini kenapa orang itu masuk dalam masalah? Dalam hidup ini ingat, ada takdir yang kita nggak bisa rubah dengan kekuatan kita. Seberapa kaya pun kau nggak bisa beli nyawa, namanya mati itu nggak bisa. Takdir anak yang Tuhan kasih juga kita kan nggak bisa. Ya, memang Tuhan mau kasih cewek ya. Saya bilang, jadi kamu itu kan percaya Tuhan sudah tahu, Alkitab bilang, sejak dalam rahim ibu, Tuhan sudah mengenal loh anak yang akan ditenun. Dia menenun dengan tangannya sendiri. Lalu saya bilang, sekarang kamu mau gugurkan dia, kamu berharap anak cowok. Kamu pilih anak cowok besar nanti narkoba, judi online, pinjol. Atau kamu dikasih anak cewek, jadi pendeta kayak Debbie Basir. Ya, jangan sok tahu. Dan dia merasa dia paling tertekan, dia merasa dia paling... Saya bilang, masalahmu tuh apa? Kamu tuh harusnya bersuka cita dengan anak yang dalam kandunganmu. Dia tertekan, kenapa Tuhan menghukum aku, Bu? Bayangkan loh, saudara. Banyak orang ternyata mendekati sakit jiwa. Karena semua dalam hidup ini, dia pengen rubah sesuai dengan yang dia mau. Berdoa, saudara, jangan hanya minta Tuhan ubah keadaanmu, tapi minta Tuhan ubah hati dan cara pandangmu, amin? Supaya kau nggak jadi gila. Sebab orang kalau cara pandang dan hatinya nggak dirubah, berkat Tuhan bisa dianggap kutuk loh. Malah kutuk, terbalik dia bisa anggap jadi itu berkat. Sekali-kali berdoa, jangan minta Tuhan terus rubah. Iya, jangan minta terus rubah proses yang sedang kau alami. Tuhan, aku tahu aku sedang menghadapi proses ini. Aku berdoa hari ini, jangan ubah proses ini sebelum engkau mengubah hatiku dan cara pandangku. Ketika kita punya cara pandang yang benar, bahkan kutuk itu bisa menjadi berkat, saudara. Penderitaan bisa menjadi sukacita bagi kita ketika kita mengerti dengan cara pandangnya Tuhan. Sebaliknya, kalau kau tidak punya cara pandang Tuhan, ya, kutuk yang sesungguhnya bisa kau anggap berkat. Karena jalan kita itu berbeda dengan jalan Tuhan. Pikiran kita itu berbeda dengan pikiran Tuhan. Mari kita sedang ada di hari-hari terakhir. Tolong saudara, saya ini khotbah sampai berkeringat loh. Jangan bilang saya tidak mengingatkan saudara. Tugas kita hamba-hamba Tuhan hari-hari ini mengingatkan kenapa kita sedang berpacu dengan waktu yang begitu cepat. Tuhan akan segera datang kembali. Apakah ada iman dia temui di dunia ini? Yesus bilang. Yesus berkata, cuma satu yang dia tanya, kalau aku datang kembali ke dunia ini, adakah iman? Masih aku dapati. Karena memang akan banyak orang yang pada akhirnya mundur, meninggalkan Tuhan, hanya karena persoalan, tekanan, dan pergumulan hidup. Kita belajar, saudara tahu, Timotius, dia terus memberitakan Injil. Dia pergi untuk memberitakan nama Yesus. Dia menderita bagi Kristus. Dia memberitakan kabar baik. Makanya Rasul Paulus bilang, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan jangan malu karena aku seorang hukuman karena Yesus, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Orang Kristen sekarang jarang yang menderita karena Injil. Menderitanya karena apa? Pinjol. Banyak. Makanya saya itu tak cuekin nih yang konseling. Rata-rata, Bu, tolong dong angkat teleponnya, angkat Bu, saya mau bunuh diri, saya kena pinjol. Saya bilang, cepat cari gedung yang paling tinggi, lompat saja. Hidupmu itu cuma bikin susah orang. Kerjaannya cuma masalahnya jatuh, pinjol, persinahan, percabulan, selingkuh, itu terus. Yang jadi masalahnya orang Kristen ini. Kita mau bicara tentang mengasihi Tuhan yang teguh menderita karena Injil, pret. Hari ini sudah nggak ada orang Kristen yang menderita karena Injil. Saudara tahu Timotius matinya? Karena di daerah Efesus itu ada satu peradaban, mereka itu menyembah berhala, melakukan pesta seks, dan mereka menyembah dewa mereka. Timotius berusaha untuk menghentikan semua perlakuan mereka itu. Dia mati dibunuh sebagai martir pada waktu itu, dan mayatnya diarak di tengah kota. Apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan? Jangan cuma sibuk menderita karena dosa. Berhentilah menderita karena kebodohan. Berhentilah menderita hanya karena kedagingan kita. Mari kita ambil bagian di dalam penderitaan Kristus, saudara.
Mari saudara, ya, matikan daging kita. Melayani Tuhan itu berat, memang tidak enak. Di saat saya kemarin sakit mau berangkat ke Papua, demam, saya rasanya mau batalin itu acara. Terbang ke Papua itu jauh saudara, 5 jam lebih kayak pergi ke Australia kita dari Bali. Kayak pergi ke Jepang. Rasanya mau saya batalin, saya badannya lagi tidak enak. Tapi pelayanan itu apa? Suami saya bilang semangat, saya semangat. Jiwa-jiwa udah tunggu kamu di sana. Ya, ayo kita melayani Tuhan, semangat. Ya, memang harus ada daging yang dikorbankan. Jangan cuma menderita karena kedaginganmu saudara, tapi kita korbankan daging untuk Tuhan. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Hari-hari ini jadilah penuai. Siapa yang akan menerima mahkota di surga? Mereka yang membawa jiwa kepada Kristus. Amin. Ya. Lalu saudara dikatakan ayat 9, karena dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, dan oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa. Mari kita semakin menghormati Tuhan, mari kita semakin mengejar perkenanan Tuhan hari-hari ini. Karena melihat tanda, hari-hari ini kita buka media sosial itu saudara, ya tidak ada hal yang menyejukkan, benar nggak? Baca berita, ya kekacauan. Tapi Yesus memberikan tanda, ya tentang kedatangan Tuhan. Ya, Yesus berkata kalau Dia akan datang, akan terjadi banyak kekacauan, bencana, gempa bumi, perang, ya, kejahatan bertambah, kemurtatan bertambah. Tapi untuk tahu tanggalnya itu kapan, tidak ada yang tahu. Ya, bagian kita adalah siap-siap hari-hari ini. Ya, kalau kita melihat saudara tanda-tanda zaman, dan saya pun secara pribadi hari ini mendapat satu desakan yang kuat dari dalam roh untuk terus menyuarakan tentang kedatangan Tuhan, mempersiapkan jemaat menjadi umat yang kudus dan layak. Karena kita percaya, maaf saudara, surga itu tempat yang mulia, dan tidak semua orang Kristen masuk surga. Ya, jangan berpikir, oh saya kan Kristen, saya ke gereja tiap minggu, udah pasti masuk surga. Ya, maaf saja, kita mau masuk ke istana presiden aja tidak bisa sembarangan orang. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku, apalagi untuk masuk dalam surga. Hari-hari ini banyak nilai mulai bergeser. Orang dibawa kepada mencari kepuasan untuk diri sendiri. Ya, sehingga banyak hal terjadi. Salah satu contoh, kemarin saya baca berita saudara. Anak-anak muda zaman sekarang, terutama di kalangan Gen Z, mereka itu bekerja tapi nggak punya tabungan. Nggak usah angkat tangan. Ya, mereka ada gaji tapi mereka nggak punya tabungan. Kenapa? Karena di kalangan Gen Z itu beredar satu prinsip yang ya self reward. Dia harus memberi penghargaan buat dirinya sendiri. Jadi dia kerja dari Senin sampai Jumat. Nanti dia gajian Sabtu itu dia pakai untuk hura-hura, habisin uangnya. Kenapa? Ya gua layak bahagia. Ya gua pantas untuk menikmati apa yang udah gua capai. Dan ini nilai yang gak sesuai firman loh. Saya kemarin ngobrol dengan anak saya di mobil. Anak saya bilang, ya anak saya Gen Z saudara. Dia bilang, iya mam. Dan sering kali nilai-nilai itu masuk dan kita berpikir itu benar. Itu benar. Ternyata itu tidak sesuai firman Tuhan. Dengan terbukanya media sosial sekarang, begitu banyak nilai yang diberikan, kita harus punya filter firman Tuhan saudara. Yang lagi tren juga sekarang ya silver divorce atau grey divorce. Perceraian yang terjadi di kalangan, kenapa dibilang grey? Karena udah rambutnya agak-agak kayak saya begini nih ya, ada grey-greynya. Ya, tapi ini asli greynya dari Tuhan ya. Di kalangan 50 tahun ke atas tuh perceraian banyak terjadi. Dan ternyata grey divorce itu bersumber dari keinginan untuk kebahagiaan pribadi saudara. Mereka tuh berpikir gini, ya gua bertahan dalam pernikahan yang gak sehat, ngapain? Gua layak bahagia. Ya, aku ini layak bahagia, ngapain aku bertahan dengan pernikahan yang racun? Ya, dan banyak orang akhirnya berpikir, iya loh itu benar loh.
Ngapain gue buang sisa hidup gue itu untuk sebuah hubungan yang toksik yang akan membawa gue nggak bahagia? Ya gue pilih cerai aja dan gue bisa nikmati hidup. Dan ini terjadi, saudara. Banyak sekali orang bercerai di atas 50 tahun. Karena merasa ya memang aku nggak bahagia, buat apa bertahan. Tapi apakah nilai itu sesuai dengan firman Tuhan? Kan pernikahan itu Yesus bilang 1 tambah 1 sama dengan 2. Sesat juga kau. 1 tambah 1 sama dengan 1. Makanya saya selalu bilang pernikahan itu adalah bunuh. Menikah itu bunuh. Yang sudah menikah setuju nikah itu bunuh diri? Kalau kau nggak setuju berarti sesat juga kau. Nikah itu bunuh diri. Kenapa bisa jadi 1? 1 tambah 1, 1. Kan setengah saya mati, setengah suami saya mati. Kita bunuh setengah-setengahnya, baru kita bisa jadi 1. Yang dibunuh apa? Egonya, keinginan dirinya, pengen dihormati, pengen digini. Saya tuh terima konseling bapak-bapak. Saya tuh nggak bisa bu mengasihi istri saya. Istri saya tuh nggak hormat sama saya. Saya bilang ya model bapak begini nggak mungkin istri hormat. Saya juga kalau dapat suami kayak bapak, ya udah nggak dikasih sianida udah bagus pak. Kadang-kadang loh, makanya Alkitab bilang istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Istri-istri yang baca ayat ini protes semua. Hello ibu-ibu, kita disuruh tunduk sama suami seperti sama Tuhan, setuju nggak? Jujur, nggak usah pura-pura rohani. Mau ndak ibu-ibu suruh tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan? Ini mukanya ibu-ibu langsung berubah semua. Kira-kira itu, tapi Alkitab yang bilang loh. Ibu-ibu mau suruh tunduk sama suami sama seperti kepada Tuhan? Ada ibu-ibu yang gini. Ibu gedek-gedek bu. Ya. Antara iya sama tidak. Ya jangan berhenti di situ, masih koma. Itu ayat masih koma. Lanjutannya apa? Sebaliknya hai suami, ya, kamu harus hidup seperti Kristus hidup. Ah, ini baru amin ini. Kalau suami kita hidupnya seperti Kristus, kita tunduk nggak ibu-ibu? Baru masuk rumah udah gini, ting, kayak di keraton tuh. Kalau suami hidupnya seperti Kristus hidup, ya otomatis istri tunduk sama seperti kepada Tuhan. Masalahnya bu, suami saya ini kayak setan. Nggak bisa suruh tunduk sama seperti kepada Tuhan. Ayo kita mengambil bagian kita masing-masing dalam rumah tangga. Mematikan daging kita, jangan ikuti hawa nafsumu. Dan jangan seperti prinsip-prinsip sekarang, yuk kita harus kasih self reward. Kasih nilai buat dirimu. Lu pantas bahagia. Lu gajian habisin duitmu buat lu. Nggak usah bahagia sama istri, karena lu yang kerja. Istri juga, ya ngapain gue bertahan dalam pernikahan yang kayak gini? Gue pantas bahagia. Gue tinggalin aja nih suami sama anak-anak yang bikin gue pusing. Lah kalau dunia semua isinya begitu, mau jadi apa saudara? Tanpa kita sadari hari-hari ini firman itu bergeser terus. Bergeser, bergeser, bergeser. Ya lama-lama sesat. Makanya Tuhan bilang waktu ini harus dipercepat. Karena kalau nggak dipercepat, nggak ada yang selamat kita. Sesat semua. Nah kita lihat apa yang Rasul Paulus ajarkan tentang kita harus melatih diri kita. Buka 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 mulai. 1 Korintus 9 ayat 24 saudara. Ya, kita akan lihat bagaimana sih kita nih harus hidup sesungguhnya supaya kita ini berkenan sama Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 24. Baca bersama 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 26, ayat 25. Tiap-tiap
orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Rasul Paulus memberikan sebuah gambaran tentang kehidupan beriman kekristenan yang sesungguhnya. Saudara dan saya, engkau mau atau tidak, engkau siap atau tidak, engkau setuju atau tidak, kita semua berada di dalam gelanggang pertandingan. Saudara mau atau tidak, kita nih harus berlari loh. Rasul Paulus memberikan sebuah gambaran, orang dunia saja kalau ikut lomba lari, ya, itu butuh persiapan, butuh disiplin yang sangat matang. Mereka menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk dapat hadiah, mahkota yang fana. Saya mau tanya sama saudara, tiba-tiba saya daftar untuk ikut lari minggu depan, lari maraton. Bisa nggak saya mendaftar ikut lari maraton minggu depan? Saudara bisa? Bisa. Tapi saya menang? Saya kira-kira menang atau tidak? Anda meragukan Tuhan ya? Iya? Bisa bu, ada mujizat? Enggak juga, enggak bisa. Saya enggak akan mungkin menang, karena untuk ikut lomba lari itu dibutuhkan persiapan yang matang. Persiapannya bukan 1-2 minggu, bukan 1-2 bulan, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Untuk memiliki ketahanan tubuh, untuk punya cara lari yang benar, banyak hal yang harus dilatih. Bukan cuma itu, di dalam kita mengikuti perlombaan, Rasul Paulus bilang mereka menguasai diri dalam segala hal. Yang namanya latihan keras itu harus. Kita nih nggak usah jauh-jauh ngomongin gitu ikut lomba. Saudara tahu nggak rahasia untuk bisa punya badan langsing itu sebenarnya tahu toh? Tahu kan? Yang khususnya yang badan-badannya agak nyemek. Ya, jangan bilang gendut. Ya, orang Jawa bilang nyemek lah ya. Kita tahu sebenarnya tips untuk badan kita nih langsing toh. Terutama bapak-bapak yang perutnya agak maju ke depan. Enggak apa-apa. Ya, kita harus mulai belajar melatih diri memang sih. Saya kadang kalau lihat bapak-bapak perutnya maju ke depan tuh, saya ingat saya hamil dulu tuh loh. Maaf ya bapak-bapak ya, maaf. Saya sekalian membuli Anda supaya terbuli. Saya kadang ngomong sama suami saya, itu bapak itu nggak capek ya? Saya dulu hamil 9 bulan capek loh. Bawa perut gitu, itu bapak kok seumur hidup ya? Kita tahu nggak cara untuk menurunkan berat badan tuh, tahu nggak? Tahu. Saya sama suami sangat tahu. Kami tahu, tapi mau turun itu susahnya minta ampun. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, tapi tahu tipsnya ya. Tunda sarapan, nggak usah sarapan sampai jam 10 apa jam 11. Makan nggak apa-apa, kurangi karbo, kurangi gula, berhenti jam 6 sore. Itu toh Pak, turun loh Pak. Turun. Saya ngomong sama diri saya sendiri juga ini. Tapi menguasai diri itu memang susahnya minta ampun. Iya Pak, iya. Kalau kita kembali sebenarnya semua kepada penguasaan diri. Ya, memang penguasaan diri itu, enggak gampang. Tapi saya mau belajar saudara. Lumayan nih, barusan turun lagi 2 kilo. Ya, mau ngejar 5 kilo aja nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau kekurusan jelek juga. Ya, mau sehat. Hidup mati di tangan Tuhan. Tapi sehat di tangan kita dong. Ya, kalau sakit jangan salahin Tuhan. Itu bukan, Tuhan aku menerima takdir ini. Kata malaikat, lu rakus. Jangan bilang takdir Tuhan. Ya, itu karena kau nggak bisa menguasai mulut. Karena Rasul Paulus juga bilang, Alkitab bilang, hidup mati dikuasai lidah. Lidahnya pengen makan enak terus, mati. Saudara,
Kita tahu menguasai diri itu tidak gampang. Makanya sebenarnya musuh yang terbesar itu bukan orang lain, bukan suamimu, bukan istrimu, tapi diri sendiri. Nah, dunia menawarkan sekarang itu, lu layak bahagia, lu nggak bisa bertahan dalam keadaan ini. Kalau istrimu gitu, lu cerai aja, cari istri yang lebih baik. Ada istri yang lebih baik, saudara? Ya, semuanya itu berimpak karena dari kita dulu kok. Bagaimana kita memperlakukan istri, ya begitu juga akan terjadi dalam sebaliknya, saudara. Ada bapak-bapak bilang, aku nih dulu bu, waktu baru mau menikah, saya bergumul doa puasa, cuma satu doa saya, Tuhan aku minta istri yang benar. Tuhan kasih bu, saking benernya aku salah terus. Ya enggak bapak-bapak, salah doa kau. Kau doa minta istri yang benar, istrimu kebenaran, akhirnya kau salah. Ya, yang ada itu sebenarnya kita nih melatih diri. Ya jangan bercerai di usia 50 cuma untuk bahagia. Sebenarnya bahagia, Tuhan tuh kan bilang, kita nih harus mati bagi diri kita sendiri. Nah, Rasul Paulus tuh bilang, orang-orang yang ikut perlombaan itu menguasai diri dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk dapat mahkota yang fana. Aturannya ada untuk lomba lari, pakai sepatu lari. Ada orang ikut lomba lari datang pakai sepatu roda? Boleh ikut lomba? Yang tidak memenuhi syarat. Ini lomba lari bukan sepatu roda. Kalau ikut lomba lari sudah ditentukan nih jalurnya ini. Kita tahu ada jalan pintas di situ, jalan tikus. Ada pelari lewat jalan pintas, maka dia gugur dari perlombaan. Di dalam iman kekristenan kita ada standar Tuhan yang harus kita ikuti. Tidak bisa seenak-enaknya pakai cara kita. Ya, aku layak bahagia dong, aku layak dong untuk beri self reward. Tuhan bilang terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Jangan andalkan apapun dari diri kita. Sebaliknya Rasul Paulus bilang, kita ini apalagi, kita ini sedang berlomba untuk memperoleh mahkota yang abadi. Serius loh saudara, surga itu ada, neraka itu ada. Saya tuh bilang sama anak-anak saya begini, saya tuh kalau mau tidur malam suka membayangkan gini, kalau hari ini terjadi rapture ya, pengangkatan ya, terus ada salah satu yang tertinggal dari anggota keluarga kita. Kan kita juga nggak tahu orang hidup ya. Saya tuh kepengen anak-anak saya tuh hidup benar. Tapi kan kembali lagi kan kita nggak bisa kontrol mereka 24 jam. Iya kan? Kehidupan iman kita tuh kan pribadi-pribadi dengan Tuhan ya. Saya bilang sama anak saya gini, Dek. Ya kalau kamu nggak hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, nggak jaga kekudusan dalam pikiran, perkataan, dalam perbuatanmu, nanti kalau rapture, misalnya kamu tiba-tiba bangun pagi nyari, loh papi mami mana ya, kok nggak ada ya, terus kamu tertinggal di dunia ini, ya di situ nanti sudah tidak ada keselamatan, saudara. Ada keselamatan kecuali dibayar dengan darah sendiri, kasih karunia dan tidak ada. Kamu bisa selamat kecuali kau bayar dengan darahmu sendiri, kau dibunuh suruh nyangkal Yesus, dan kau tetap bertahan untuk Yesus, lalu kepalamu disembelih, kau bisa terdapat keselamatan. Kau bayar dengan darahmu sendiri, itu kata firman Tuhan. Makanya Tuhan Yesus tuh bilang begini, kalau aku datang kembali kedua kali di dunia ini, ada iman aku dapati, karena dia datang itu setelah orang-orang anak-anak Tuhan sudah diangkat, sudah rapture. Saya bilang gini ya, makanya Tuhan juga ngomong ya, nggak mungkin ada iman lagi di situ. Sekarang aja nih kita nih belum disuruh penggal kepala loh ikut Yesus. Kita ini sekarang hanya dituntut berjuang melawan diri sendiri, hawa nafsu diri sendiri aja kita kadang kalah loh. Iya nggak saudara? Apalagi nanti kalau sudah di depan itu pedang, kamu percaya Yesus atau mati. Terus saya ragu akan ada orang yang tetap percaya Tuhan tuh. Bahaya saudara. Rasul Paulus tuh bilang begini, ya, karena itu aku nih melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya.
supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku ditolak. Saya tuh kadang merenung begini, Rasul Paulus ini orangnya itu sungguh-sungguh menyerahkan hidup bagi Tuhan Yesus. Dia menginjil itu, ya kalau saudara pernah perjalanan ke Turki, kita mengunjungi itu Efesus, kota-kota di sana, itu semua rata-rata tuh perjalanannya Rasul Paulus. Dia buka gereja, buka pelayanan, dan dia bilang, setiap hari aku berada di dalam bahaya maut karena nama Yesus. Mau dibunuh, dipenjara, karam kapal, dianiaya. Itu masih ngomong, aku berusaha melatih tubuhku ini menguasai supaya jangan aku ditolak setelah aku memberitakan Injil. Wow, saya itu terkesima dan takut loh saudara. Sementara orang Kristen sekarang nggak pernah menyangkal diri, nggak pernah pikul salib, dosa bersinah, dugem, berantem, kepahitan, dan bilang mati masuk surga. Hello, di mana ada orang segila ini? Betapa tersesatnya. Ya, kita harus berusaha mematikan diri sendiri untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Nggak bisa kita hidup seenak-enaknya kita dan bilang mati masuk surga. Jangan tersesat dengan ajaran-ajaran hari-hari ini yang menyesatkan. Oh nggak apa-apa, kan Tuhan Yesus sudah mati bagi dosaku, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Itu yang menyebabkan orang Kristen ini hidup tidak menghormati Tuhan, sehingga engkau ke gereja pun hanya sekedar, ya udahlah gua kan Kristen harus ke gereja. Apalagi di Jakarta malam mabok dugem, Minggu ke gereja, bikin status keseimbangan hidup. Ya Allah, subhanallah. Ada orang Kristen, untung saya bukan Tuhan loh. Kalau saya Tuhan, udah saya pitas orang model begini nih. Ada orang-orang yang tidak menghormati Tuhan, yang hidup seenak jidatnya, dia bersinah, dia homo, dia lesbi, dia selingkuh, dan dia bilang mati masuk surga. Please saudara ya, jangan sesat. Alkitab bilang, jangan cuma comot-comot ayat. Dan kita nggak tahu, saya hari-hari ini menyampaikan khotbah, Tuhan ingetin terus, jangan pernah lupa, titip ngomong, persiapkan umat untuk menyambut kedatanganku kali yang kedua. Dan ingetin jemaat, tanpa kekudusan engkau tidak mungkin melihat Tuhan. Matikan dirimu saudara. Ayo hari-hari ini nggak usah tuntut suami harus begini, nggak usah tuntut harus begini. Kalaupun dia yang salah, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku. Gitu aja. Tuhan ampuni aku, Tuhan. Banyak duduk di kaki Tuhan, banyak merendahkan diri di kaki Tuhan. Tuhan ampuni aku, Tuhan. Itu cara untuk engkau bisa mematikan diri saudara. Karena bahaya kalau kita mengikuti diri sendiri, kita ini menjadi orang yang terus menuntut Tuhan. Aku ini kurang dihargai, aku ini kurang gini, kurang bahagia, kurang duit, kurang terus. Sehingga kita lupa untuk bersyukur. Apa yang sudah kita nikmati, yang sudah kita alami bersama Tuhan, seringkali kita lupa bersyukur. Kenapa? Karena kita punya tuntutan terus sama Tuhan mengenai diri kita ini. Kurang dihargai, kurang duit, kurang cantik, kurang ini, orang ibu-ibu tuh yang operasi plastik terus itu karena merasa diri kurang. Hidung udah bagus-bagus. Saya selalu bilang, kalau hidungmu satu, lubangnya dua menghadap ke bawah, itu sudah normal, Bu. Nggak usah lagi kau tambah-tambahi. Nanti kalau kena syaraf, bahaya. Ada ibu-ibu hidungnya mancung, tapi karena kena syaraf kalau ngomong, gimana kabar Bu Debbie? Ibu kenapa begini? Iya kemarin disuntik kena syaraf Bu. Nggak usah aneh-aneh. Orang-orang begitu karena nggak puas dengan diri, mengikuti tuntunan diri. Padahal Alkitab berkata apa? Jangan engkau merawat tubuhmu untuk memuaskan semua keinginannya. Merawat tubuh itu sepantasnya, bukan untuk memenuhi keinginannya. Akhirnya kita melakukan segala cara. Saya nih mau di-endorse sama satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Bu, kami mau menawarkan kerjasama endorsement sama ibu. Ibu bisa pilih semua treat gratis, tapi pokoknya unlimited. Ibu pilih apa aja. Syaratnya setiap ibu ambil treat, ibu cuma cukup upload di story 1,
Di TikTok ibu satu, sama di Instagram ibu satu. Saya tahu di klinik itu saudara, buat facial tuh aja bisa belasan juta, artis-artis masuk ke situ. Ya, lalu dia tawarkan, ini bu ada gini, dia kasih lihat yang sudah masuk ke klinik kami. Ini hidungnya sekarang jadi mancung, ini dagunya sekarang jadi kecil. Ya, saya bilang, saya takut nanti Tuhan tidak kenal saya. Mati, begitu berdiri di pintu, ya, dipanggil Debbie Basir, saya masuk, malaikat bilang, bukan ini. Bukan. Debbie Basir itu dulu hidungnya pesek loh. Ya, dagunya biasa, ini kok tiba-tiba udah dagunya panjang, hidungnya mancung. Saya bilang, enggak dulu deh, terima kasih. Ya, semua orang ambil bu, ambil itu klinik, ngapain? Saya merasa sudah cukup dengan diri saya. Saya harus benahi apa yang ada di dalam ini, karena Tuhan gak tertarik dengan yang di luar. Ya, saya tanya sama suami, menurutmu gimana say? Dia bilang, gak usah, nanti kau jadi lain. Nanti aku kayak tidur kayak orang lain, gak usah, begini aja sudah cukup. Saudara, rasa cukup itu yang bisa membuat kita bersyukur. Kalau kita gak punya rasa cukup, ya Alkitab itu bilang begini, coba kita lihat. Ya, di dalam Ibrani pasal yang kedua, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 saudara. Memang ini ayat bicara tentang hamba uang. Tetapi ayat yang selanjutnya itu luar biasa ya, Ibrani 13 ayat 5. Di sana firman Tuhan berkata begini, baca sama-sama. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Ayat yang B ini yang saya mau garis bawahi, baca. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Rasa cukup di dalam diri kita sendiri itu yang seringkali itu yang bisa membuat kita bersyukur. Ada orang sudah punya banyak, tapi karena dia rasa nggak cukup-cukup sehingga dia nggak bisa bersyukur. Ya, makanya ibu-ibu itu nggak pernah berhenti saudara. Kalau sudah sekali perbaiki hidung, itu nanti pengen balik terus tuh tiap hari. Ya, menghabiskan uang ratusan juta hanya untuk permak diri karena dia pikir Tuhan tertarik dengan apa yang ada di luar. Tuhan tuh tertarik dengan apa yang ada di dalam. Manusia batiniah kita dari sini. Ketika engkau dalam rumah tangga, jangan tuntut suamimu bikin kau bahagia. Tapi Tuhan, aku mau belajar untuk berkata, ampuni aku Tuhan. Biarkan aku ini mati bagi diriku. Dan aku bisa melakukan yang terbaik buat rumah tanggaku. Karena iblis itu jahat saudara. Ya, iblis itu selalu menggoda kita. Tapi gak usahlah kita tuduh iblis jahat, karena memang dia sudah jahat. Jangan terbiasa menyalahkan iblis terus. Tapi mari kita lihat pada diri kita sendiri. Karena musuh terbesar orang itu ialah dirinya sendiri. Makanya firman Tuhan bilang, manusia itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Ia dipikat lalu terseret olehnya. Saya mau kasih contoh begini saudara. Ini persoalan yang kecil-kecil aja. Saya kalau di rumah itu, memang saya selalu bangun lebih pagi. Ya, kadang jam 4 saya udah bangun. Ya, kalau udah bangun nggak tahu mau ngapain lagi, saya ke dapur. Ya, saya lihat apa gitu, piring kotor, ada yang nggak beres, saya bersih-bersih, lalu saya masak. Kadang lagi masak itu, ya setan itu mulai ngomong gini, kamu kan udah capek toh, kamu cuci piring, kamu beresin rumah, anak-anakmu masih tidur. Ibu-ibu jangan senyum-senyum, saya tahu juga kadang kau digoda begitu. Ya, masa kamu begini. Kamu tuh layak bahagia loh. Layak dihargai loh sebagai seorang istri. Cuma dituntut terus. Kalau saya ikutin diri saya saudara, saya pergi ke kamar anak saya tendang pintu mereka. Dasar anak-anak kurang ajar, prak, kan begitu. Tapi hari-hari ini saya mau belajar, saya bilang Tuhan, terima kasih yang kau beri aku kesehatan, kekuatan, biar hidupku ini menjadi berarti bagi keluargaku. Iblis, kau tidak usah pengaruhi, bikin aku panas-panas. Lebih baik aku bekerja sambil memuji Tuhan. Saya memilih, saya nyanyi. Kadang-kadang kalau saya nyanyi sendiri itu peperangan rohani itu.
Ya, tiba-tiba aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Kadang air mata saya menetes. Saya sedang berusaha mengalahkan diriku ini loh. Yang lagi bicara, menuntut kamu itu bisa lebih bahagia, kamu itu bisa begini, kamu harusnya dihargai, kamu harusnya dihormati, kamu harusnya begini. Saya bilang stop, ya stop. Ini yang Rasul Paulus bilang. Aku melatih tubuhku. Ya, ada bapak-bapak bilang, Bu, istri saya tuh kurang ajar, nggak pernah menghargai saya. Saya beliin dia mobil, saya gini, Pak, Bapak pernah nggak berdoa di kamar dan berkata, Tuhan, ampuni aku. Aku memberkati istriku. Coba Bapak lakukan itu. Bapak pernah melakukan seperti itu? Ya jujur belum pernah itu, Pak, itu yang kau belum lakukan. Engkau sedang berperang melawan dirimu sendiri, bukan istrimu. Kalau engkau berubah, engkau melakukan itu, kau duduk di kaki Tuhan, dan saya yakin Pak, istrimu pasti berubah. Tapi kalau kau cuma tuntut istri, kau tuntut suami, kau tuntut anak, dan kau tidak pernah berubah, disitulah letak saudara kesalahan kita nih. Dan yang paling bahaya, Tuhan nanti nggak kenal kita. Karena kita tidak berusaha melatih tubuh kita dan menguasainya seluruhnya. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada hari ini. Katakan, aku bersyukur Tuhan, buat rumah tanggaku, buat keuanganku. Mungkin istriku gak menghargai aku, tapi cukup. Aku bersyukur, ampuni aku, ampuni aku. Coba belajar saudara. Aku mengucap syukur buat keluargaku, buat orang tuaku. Ampuni aku Tuhan, ampuni. Kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Dan Tuhan bilang, orang yang merendahkan diri itu akan ditinggikan oleh Tuhan. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami tahu kami menyembah Tuhan yang tidak terbatas. Ampuni segala ketakutan kami, kekhawatiran kami, bahkan dosa-dosa kami. Tuhan, di hari-hari ini bahwa kami punya iman yang teguh, yang tulus kepada Tuhan. Kami belajar dari seorang anak muda, Timotius, di dalam Alkitab. Dia menyerahkan seluruh hidupnya Tuhan bagi pemberitaan Injil, menjadi hamba Tuhan. Kami mungkin tidak bisa menyerahkan seluruh waktu dan hidup kami, tapi beri kami keberanian untuk bersaksi tentang nama Yesus. Di hari-hari terakhir ini, kami rindu mempersembahkan jiwa-jiwa Tuhan bagimu. Hamba berdoa Tuhan, bagi setiap kami yang hadir hari ini. Kami mau memulai itu setidaknya dalam keluarga kami. Kami saling mengingatkan akan kebenaran kepada anak-anak kami, suami, istri, keluarga kami. Beri kemampuan dan roh keberanian, taruh di mulut kami perkataan Kristus itu. Kalau masih banyak yang terikat dengan dosa-dosa, akan merdekakan setiap kami hari-hari ini. Kami sedang ada di waktu-waktu penantian Engkau datang menjemput gerejamu yang kudus Tuhan. Kami tidak ingin tertinggal. Hamba Tuhan, Engkau sudah pakai hamba untuk mengingatkan umatmu, gerejamu hari-hari ini. Tuhan terus ingatkan, peringatkan umatku untuk sungguh-sungguh berjaga-jaga hari-hari ini. Karena hanya sekejap mata ketika Tuhan datang. Mari terus berjaga-jaga saudara. Terus berjaga-jaga di waktu-waktu ini. Persembahkan hidup yang terbaik, waktu yang terbaik. Karena Yesus berjanji akan datang menjemput umatnya yang kudus dan layak. Kita ada di tengah zaman yang semakin tidak menentu, dunia yang terus berubah. Tapi kami tahu satu hal, firman Tuhan tidak pernah berubah. Hari-hari ini Tuhan beri kekuatan yang sedang menghadapi proses, yang sedang menghadapi tekanan hidup. Kami tidak mau menyerah Tuhan, apalagi bunuh diri, karena itu bukan jalan keluar, itu kebinasaan kekal. Beri kami kekuatan untuk melihat juga jiwa-jiwa di sekeliling kami, mereka yang membutuhkan uluran tangan pertolongan kami Tuhan. Pertemukan kami dengan jiwa-jiwa. Hamba berdoa untuk keluarga demi keluarga. Suami istri boleh bergandengan tangan. Tuhan, hamba berdoa bagi suami istri yang hadir hari ini. Beri kekuatan Tuhan untuk saling menopang di hari-hari terakhir ini. Dijauhkan rumah tangga kami dari perpecahan, perselingkuhan, dari apapun. Anak-anak kami dijagai Tuhan dalam langkah hidup mereka, supaya kami kudus dan tidak bercacat sampai pada kedatangan-Mu kali yang kedua Tuhan. Terima kasih Bapa.
kuatkan setiap kami. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.